Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Martua Dalimunte dengan NIM 210320070. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi ke-14 yaitu tentang advokasi bisnis yang dipangku oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang advokasi bisnis. Apa itu advokasi bisnis? Advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Hal ini difokuskan pada perubahan keputusan politisi, pembuatan kebijakan publik, legislator, regulator, perencana, dan pejabat publik lainnya. Advokasi sering dianggap identik dengan lobby, namun lobby bukanlah advokasi. Pelobian biasanya mengacu pada tindakan suatu perusahaan besar atau kumpulan perusahaan besar dengan kepentingan sempit yang dirancang untuk mengubah keputusan pemerintah demi keuntungan mereka sendiri. Advokasi bisnis melibatkan representasi kepentingan komunitas bisnis yang lebih luas. Meskipun advokasi dunia usaha masih dapat fokus pada permasalahan tertentu, misalnya meningkatkan administrasi izin ekspor, menyederhanakan inspeksi pabrik, namun advokasi tidak berupaya untuk mempengaruhi perubahan ketika beberapa perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan perusahaan lain. Organisasi perwakilan bisnis biasanya terlibat dalam advokasi bisnis. Organisasi-organisasi ini biasanya terdiri dari anggota yaitu individu yang memiliki atau mengelola suatu bisnis, atau kelompok bisnis, atau anggota perusahaan yang lebih besar. Para anggota ini membayar sejumlah biaya yang berpartisipasi dalam aktivitas dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup kamar dagang atau industri, asosiasi, atau dewan bisnis, misalnya dewan ekspor, dewan sektoral, organisasi pengusaha, atau badan tertinggi yang berdiri dari berbagai organisasi bisnis. Organisasi perwakilan bisnis di mana bertindak sebagai perantara utama antara pemerintah dan komunitas bisnis. Mereka mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam lingkungan bisnis, merumuskan proposal kebijakan untuk perubahan, mengadvokasi undang-undang dan peraturan yang ramah bisnis, dan melibatkan pemerintah dalam dialog yang substansif dan konstruktif. Mereka dapat bersuara menentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan merugikan ketika perusahaan-perusahaan tertentu mungkin takut untuk melakukan hal tersebut. Mengapa organisasi perwakilan bisnis penting? Organisasi perwakilan bisnis yang efektif juga memantau penerapan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ada, serta meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga daerah dan lembaga pemerintah. Kepentingan sektor swasta tidaklah homogen. Kebijakan pemerintah, pusat atau daerah
undang-undang dan peraturan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap usaha kecil dan besar. Jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan yang berbasis luas dan inklusif, maka penting bagi seluruh lapisan komunitas bisnis untuk menikmati suara yang efektif. Hal ini sangat penting bagi usaha mikro dan kecil yang merasa lebih sulit untuk melibatkan pemerintah secara langsung dibandingkan dengan usaha besar. Baik, adapun fungsi organisasi perwakilan bisnis yang pertama yaitu mewakili otoritas terkait mengenai kendala yang dihadapi oleh bisnis anggotanya dan dengan sendirinya atau dengan bantuan organisasi lain. Melakukan advokasi untuk kebijakan, peraturan, atau perbaikan infrastruktur yang tepat. Yang kedua ada menyebarkan informasi dan menyalurkan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan kepada anggota bisnis mereka dan menyediakan konsistuen yang berpotensi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Yang ketiga ada mendorong usaha-usaha yang tidak ter- terorganisir di perekonomian informal untuk menjadi terorganisir atau melakukan formalisasi dengan mewajibkan pendaftaran sebagai syarat keanggotaan dan dengan menyuarakan tuntutan dunia usaha untuk perbaikan pelayanan publik sebagai imbalan atas pendaftaran. Yang keempat ada mewakili pemilik dan manajer bisnis yang memiliki defisit politik berdasarkan gender, disabilitas, lokasi terpencil, atau identitas subkelompok yang kurang beruntung secara sosial. Yang terakhir ada memulai standar industri atau menyelesaikan konflik industri secara internal sehingga memperkuat sektor swasta tanpa memerlukan intervensi pemerintah. Baik, selanjutnya itu ada bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif. Yang pertama, menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Yang kedua, mempengaruhi jalannya atau bentuk tindakan legislatif atau peraturan. Yang ketiga, identifikasi isu-isu yang muncul sehingga dunia usaha dapat memutuskan apakah akan melakukan pencegahan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada membuat usulan tindakan atau upaya untuk membentuk kembali undang-undang yang ada, memberikan panduan kepada anggota tentang bagaimana bertindak dan menyikapi legislator. Selanjutnya menciptakan sarana hukum untuk akses terorganisir kepada pejabat pemerintah. Selanjutnya ada memberikan pengetahuan tentang orang prosedur dan struktur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan bisnis. Advokasi bisnis dimulai dengan suatu masalah atau persepsi bahwa ada alternatif yang lebih baik
untuk situasi saat ini. Advokasi berupaya memecahkan masalah-masalah ini atau menerapkan alternatif yang lebih baik. Advokasi yang baik bersifat spesifik secara budaya, sosial, dan politik, di mana adanya dialog dan membangun konsensus hal ini mungkin memerlukan waktu lebih lama. Namun, hal ini juga dapat menghasilkan reformasi yang lebih berkelanjutan dan tahan lama. Advokasi yang baik juga memerlukan perencanaan yang matang. Baik, selanjutnya ada pun lanjutan dari bagaimana advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif. Advokasi bisnis yang efektif memerlukan kombinasi strategi yang terkoordinasi dengan baik dan pemahaman yang mendalam tentang target audiens, tujuan bisnis, serta konteks sosial dan politik di mana bisnis beroperasi. Baik, ada pun beberapa langkah dan strategi untuk meningkatkan efektivitas advokasi bisnis. Yang pertama, ada pemahaman yang mendalam tentang isu dan tujuan bisnis, yaitu identifikasi isu utama. Tentukan isu-isu krusial yang berpengaruh pada bisnis Anda secara langsung, seperti regulasi industri, kebijakan pemerintah, atau isu sosial tertentu yang relevan dengan brand Anda. Definisikan tujuan jangka panjang. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui advokasi ini. Apakah tujuannya perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, atau mempengaruhi opini publik tertentu? Yang kedua ada pengembangan strategi advokasi. Penetapan sasaran. Tentukan siapa akan Anda ajak bicara atau mempengaruhi atau stakeholder seperti pemerintah, masyarakat umum, atau media. Identifikasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan serupa atau dapat mendukung tujuan Anda. Pengembangan pesan dan narasi. Buat pesan yang jelas, relevan, dan dapat menggerakkan emosi serta logika. Narasi yang kuat dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman atas isu-isu yang Anda advokasi. Penentuan media dan kanal komunikasi. Pilih saluran yang tepat untuk menyampaikan pesan Anda, misalnya media sosial, opini di surat kabar, atau kampanye online. Sesuaikan strategi dengan preferensi dan kebiasaan audiens atau target. Yang ketiga ada kolaborasi kemitraan. Bentuk aliansi strategis, kerjasama dengan organisasi atau individu lain yang memiliki kepentingan serupa dapat memperkuat suara dan memperluas jangkauan advokasi Anda. Penguatan jaringan.
bangun hubungan dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk mengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil. Jaringan yang kuat dapat mendukung advokasi jangka panjang. Yang keempat ada pengukuran dan evaluasi. Tetapkan indikator keberhasilan. Tentukan matriks yang jelas untuk menilai efektivitas advokasi seperti tingkat perusahaan kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat, atau perubahan persepsi publik. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi rutin terhadap strategi advokasi Anda. Identifikasi apa yang telah berhasil dan apa yang perlu disesuaikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima ada fleksibilitas dan responsif. Adaptasi terhadap perubahan. Bisnis dan konteks sosial yang selalu berubah. Oleh karena itu, menjadi responsif terhadap perubahan situasional dan politik, serta siap untuk menyesuaikan strategi advokasi. Contoh kasus advokasi bisnis dalam keberlanjutan. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin memperkuat cita keberlanjutan bisa melakukan hal berikut. Yang pertama ada identifikasi isu utama. Penanggulangan perubahan iklim dan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, strategi advokasi. Menggunakan platform media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan, memperbarui kebijakan pemerintah melalui lobby, dan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan yang memperkuat pesan. Yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan. Beberapa bermitra dengan universitas-universitas untuk riset dan pengembangan teknologi terbarukan, serta mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada pengukuran keberhasilan. Mengukur peningkatan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan, perubahan dalam kebijakan pemerintah yang mendukung energi terbarukan, dan peningkatan dalam inovasi teknologi hijau. Dengan menggabungkan strategi ini, advokasi bisnis dapat menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan jangka panjangnya dan mempengaruhi perubahan positif di dalam dan di luar organisasi. Baik, selanjutnya adapun yaitu menetapkan agenda advokasi. Agenda advokasi adalah daftar permasalahan dan tanggapan yang ingin diadvokasi oleh komunitas bisnis. Organisasi perwakilan bisnis menyiapkan agenda advokasi untuk memfokuskan upaya advokasi mereka dan memantau keberhasilan. Mempersiapkan agenda adalah tentang mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diadvokasi. Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi pengusaha perempuan dan laki-laki. Tidak semua hal tersebut dapat ditangani sekaligus. Merumuskan agenda berarti menghasilkan agenda yang diprioritaskan dan dapat dilakukan dengan yang akan membuat perbedaan terhadap pertumbuhan dan inklusi bisnis.
menetapkan agenda advokasi adalah proses strategis untuk menentukan isu-isu atau topik tertentu yang akan ditetapkan oleh sebuah organisasi atau kelompok dalam upaya mempengaruhi opini publik, kebijakan pemerintah akan atau perubahan sosial. eh, Menetapkan agenda advokasi adalah proses suatu sistematis dan strategis untuk mendorong perubahan sosial kebijakan atau praktik tertentu melalui berbagai kegiatan advokasi. Berikut langkah-langkah mendetail dalam menetapkan agenda advokasi. Baik, yang pertama identifikasi isu dan tujuan. Identifikasi isu dan tujuan, analisis masalah. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi isu yang perlu diadvokasi. Ini bisa berkisar dari masalah pendidikan, kesehatan lingkungan, hingga hak asasi manusia. Riset dan pengumpulan data. Lakukan penelitian mendalam untuk memahami akar penyebab masalah, dampaknya terhadap masyarakat, dan siapa saja yang terkena dampak. Gunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat pemahaman Anda. Konteks sosial dan politik. Analisis konteks sosial dan politik yang mempengaruhi isu tersebut. Memahami lanskap ini akan membantu Anda menentukan strategi advokasi yang efektif. Penetapan tujuan spesifik, tentukan tujuan yang spesifik dan jelas. Misalnya, meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam 2 tahun. Terukur, tujuan harus dapat diukur. Buat indikator kerja untuk memantau kemajuan yang dicapai. Pastikan tujuan realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Relevan. Tujuan harus relevan dengan masalah yang diidentifikasi dan kebutuhan masyarakat. Berbatas waktu. Tentukan batas waktu untuk mencapai tujuan, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun. Yang kedua ada penentuan target audiens. Target utama, pembuat kebijakan. Identifikasi individu atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan seperti anggota parlemen, pejabat pemerintah, atau pemimpin lokal. Yang kedua ada pejabat pemerintah. Fokus pada pejabat di berbagai tingkatan pemerintah yang memiliki wewenang atas isu yang diadvokasi. Audiens sekunder, masyarakat umum. Edukasi dan melibatkan masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan luas. Media, manfaatkan media untuk menyebarkan pesan advokasi dan meningkatkan kesadaran. Organisasi non-pemerintah, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dengan NGO yang memiliki misi sejalan dapat memperkuat advokasi. Eh, yang ketiga, pengembangan pesan. Pesan utama, kejelasan dan kesederhanaan.
Buat pesan utama yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Contohnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Kepentingan dan urgensi. Sampaikan mengapa isu ini penting dan mendesak untuk ditangani. Gunakan data dan cerita nyata untuk menggambarkan dampaknya. Penyesuaian pesan. Untuk membuat kebijakan, fokus pada data statistik dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan. Untuk masyarakat umum, gunakan bahasa yang emosional dan cerita pribadi yang menyentuh hati untuk menarik perhatian dan empati. Untuk media, siapkan rilis pers dan materi visual yang menarik untuk mendapatkan liputan. Yang keempat ada pemilihan metode advokasi. Pendekatan langsung pertemuan tatap muka. Jadwalkan pertemuan untuk membahas isu yang diusulkan. Surat dan petisi. Kirim surat resmi atau petisi untuk menyuarakan tuntutan secara formal. Kampanye publik, media sosial. Gunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyebarkan pesan secara luas dan melibatkan masyarakat. Yang demonstrasi dan acara komunitas. Organisir demonstrasi dikuasai publik atau acara komunitas yang menarik perhatian dan dukungan. Koalisi dan kemitraan. Kerjasama dengan organisasi lain, bentuk koalisi dengan masyarakat lainnya dengan memperkuat suara dan sumber daya. Kampanye bersama. Luncurkan kampanye bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, menyusun rencana aksi. Rencana taktis jadwal kegiatan. Buat jadwal serinci kegiatan advokasi dengan langkah-langkah spesifik dan tenggat waktu. Tugas dan tanggung jawab. Tetapkan tanggung jawab untuk setiap tugas kepada anggota tim atau organisasi yang terlibat. Pengelolaan sumber daya. Identifikasi sumber daya. Tentukan sumber kampanye dan pelatihan untuk tim advokasi. Penggalangan dana. Lakukan kegiatan penggalangan dana untuk mendukung operasional advokasi. Implementasi strategi. Pelaksanaan kegiatan, pertemuan, dan lobbying. Laksanakan pertemuan dengan pembuatan kebijakan, kirim surat resmi, dan lakukan kegiatan lobbying lainnya. Kampanye media. Jalankan kampanye media melalui artikel, reels pers, dan wawancara untuk meningkatkan kesadaran publik. Untuk meningkatkan kesadaran publik, perlibatkan publik. Perlibatkan publik, partisipasi aktif. Libatkan masyarakat dalam kegiatan advokasi melalui partisipasi aktif seperti menandatangani petisi atau menghadiri acara. Pemberdayaan komunitas. Edukasi dan memberdayakan komunitas untuk menjadi agen perubahan di daerah mereka. Yang ketujuh, yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Pemantauan kemajuan indikator kinerja. Gunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk memantau kemajuan advokasi secara berkala. Laporkan kemajuan. Buat laporan kemajuan untuk mendokumentasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil pengukuran dampak. Evaluasi dampak dari kegiatan advokasi terhadap perubahan kebijakan eh, kebijakan atau kondisi sosial.
Pelajaran yang dipetik, identifikasi pelajaran eh, yang dipetik dan dari proses advokasi untuk perbaikan masa depan. Penyesuaian strategi, analisis umpan balik. Gunakan umpan balik dari pemangkuan kepentingan untuk menyesuaikan strategi advokasi jika diperlukan. Perbaikan berkelanjutan. Lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif. Yang kedelapan, dokumentasi dan pelaporan. Pelaporan kegiatan, laporan rutin, buat laporan rutin tentang kegiatan advokasi dan pencapaian tantangan dan rekomendasi. Transformasi, jaga partisipasi dalam pelaporan untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Komunikasi hasil. Media komunikasi, gunakan berbagai media untuk mengkomunikasikan hasil dan advokasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan donor. Penghargaan dan pengakuan. Berikan beberapa penghargaan dan pengakuan kepada pihak yang berkontribusi signifikan dalam advokasi. Stunting, nomor 9, stunting dan the effort. Perencanaan berkelanjutan, jaringan dan aliansi. Perkuat jaringan dan aliansi dengan organisasi lain untuk keberlanjutan advokasi. Dukungan finansial. Cari sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya advokasi yang berkelanjutan. Pembinaan kepemimpinan, pengembangan kapasitas, investasikan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota tim untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Generasi baru pemimpin, dorong keterlibatan generasi muda yang lebih dan melatih mereka akan menjadi kepemimpinan advokasi di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, agenda advokasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, memastikan bahwa isu yang diperjuangkan dapat diperhatikan dan layak dan perubahan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, waktu terbaik untuk merencanakan advokasi. Ketika pengalaman langsung atau penelitian pendahuluan mengajukan bahwa Anda tidak dapat mencapai tujuan Anda dengan cara lain apapun. Ketika Anda memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Ketika Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Agenda advokasi, topik yang diidentifikasi atau topik yang memerlukan tindakan. Basis bukti yang membenarkan alasan pemilihan topik ini, misalnya mengapa topik ini penting bagi komunitas bisnis atau bagaimana hal ini mempengaruhi aktivitas bisnis. Solusi yang diusulkan yang akan memperbaiki situasi ini, biasanya agenda advokasi diperbarui setiap 1 atau 2 tahun sekali. Menetapkan agenda advokasi. Agenda advokasi merupakan dokumen publik. Hal ini disampaikan kepada pemerintah, dunia usaha, dan media sehingga semua orang mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran mereka. Memang benar, mempublikasikan atau mempromosikan agenda tersebut secara luas dapat menjadi kegiatan advokasi tersendiri. Banyak organisasi perwakilan bisnis akan menggunakan agenda advokasi untuk melaporkan kembali kepada anggotanya
yang menunjukkan keberhasilan mereka atau di mana upaya advokasi perlu ditingkatkan. Strategi advokasi. Strategi advokasi adalah rencana organisasi perwakilan bisnis yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut akan melaksanakan agenda advokasinya. Ini bersih tindakan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi. Bagi organisasi mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk setiap tindakan strategis. Disinilah taktik dan kampanye advokasi spesifik dijelaskan. Baik, selanjutnya ada langkah dan dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Langkah pertama, tentukan tujuan dan sasaran. Perubahan apa yang ingin dalam jangka pendek dan panjang. Langkah yang kedua, identifikasi audiens target. Siapa yang Anda ingin dukung usulan reformasi ini? Langkah yang ketiga, rancang strategi advokasi. Bagaimana Anda dapat mempengaruhi audiens target Anda untuk menerima dan mendukung proposal tersebut. Langkah yang keempat, rencanakan tindakan siapa yang akan melakukan dan apa dan kapan. Lakukan Lakukan langkah yang kelima, kelola sumber daya apa yang dibutuhkan. Langkah yang keenam, pantau dan evaluasi. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar. Baik, selanjutnya ada pun yaitu langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi. Langkah dasar untuk merancang dan menerapkan strategi advokasi yaitu yaitu menerapkan strategi advokasi yang efektif memerlukan pendekatan dan sistematis dan terorganisir. Berikut adalah langkah dasar untuk perlu diikuti dan dalam merancang dan menerapkan strategi advokasi. Yang pertama, identifikasi atau menganalisis situasi. Tentukan masalah atau isu spesifik yang memerlukan advokasi. Pemahaman mendalam. Lakukan penelitian untuk memahami secara mendalam akar penyebab, dampak, dan kelompok yang terdampak oleh masalah tersebut. Analisis konteks, konteks sosial dan politik. Analisis konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masalah tersebut. Memahami lanskap ini membantu dan menentukan pendekatan advokasi yang tepat. Pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan termasuk pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Tujuan jangka panjang. Definisi tujuan, tentukan jumlah jangka panjang advokasi yang ingin dicapai. Misalnya, mengubah kebijakan lingkungan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 50% dalam 10 tahun. Smart goals. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Smart. Sasaran jangka pendek. Langkah
interim, tetapkan sasaran jangka pendek yang dapat menjadi langkah-langkah mentren menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim dalam 6 tahun. Yang ketiga ada identifikasi dan segmentasi target audiens. Target utama pembuatan kebijakan identifikasi individu atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan yang diinginkan seperti anggota parlemen, pejabat pemerintah atau pembuat bisnis. Pengaruh dan kekuasaan. Pertimbangkan tingkat pengaruh dan kekuasaan mereka dalam konteks isu yang diadvokasi. Audiens sekunder, masyarakat umum. Edukasi dan libatkan masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan yang luas. Media. Gunakan media untuk menyebarkan pesan advokasi dan meningkatkan kesadaran. Organisasi non-pemerintah. Kerjasama dengan NGO yang memiliki misi sejalan untuk memperkuat advokasi. Yang keempat ada pengembangan pesan advokasi. Pesan utama, kejelasan dan kesederhanaan. Buat pesan utama yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Misalnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Kepentingan dan urgensi. Sampaikan mengapa isu ini penting dan mendesak untuk ditandatangani. Untuk ditangani, gunakan data dan cerita nyata untuk menggambarkan dampaknya. Penyesuaian pesan. Untuk membuat kebijakan fokus pada data, statistik, dan solusi praktik yang dapat diimplementasikan. Untuk masyarakat umum, gunakan bahasa yang emosional dan cerita pribadi yang menyentuh hati untuk menarik perhatian dan empati. Untuk media, siapkan rilis pers dan materi visual yang menarik untuk menetapkan liputan. Yang kelima ada pemilihan metode dan teknik advokasi. Pendekatan langsung, pertemuan tatap muka, jadwalkan pertemuan dengan pembuatan kebijakan dan pembuat terkait dan membahas isu dan solusi yang diusulkan. Surat dan petisi. Kirim surat resmi atau petisi untuk menyuarakan tuntutan secara formal. Kampanye publik, media sosial. Gunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menyebarkan secara luas dan melibatkan masyarakat. Demonstrasi dan acara komunitas. Organisir demonstrasi diskusi publik atau cara berkomunitas untuk menarik perhatian dan dukungan. Kolasi dan kemitraan. Kerjasama dengan organisasi lain, bentuk kolasi dengan NGO atau kelompok masyarakat lainnya untuk memperkuat suara dan sumber daya. Kampanye bersama. Luncurkan kampanye bersama dengan mencapai tujuan yang sama. Penyesuaian rencana aksi, rencana taktis, jadwal kegiatan, buat jadwal rinci kegiatan yang lebih spesifik dan tepat waktu. Tugas dan tanggung jawab. Tetapkan tanggung jawab setiap tugas kepada anggota tim atau organisasi yang terlibat. Pengelolaan sumber daya. Identifikasi sumber daya. Tentukan sumber daya yang diperlukan seperti dana, materi kampanye, dan pelatihan untuk tim advokasi. Yang ketujuh ada implementasi strategi. Pelaksanaan kegiatan pertemuan dan lobbying melaksanakan pertemuan dengan pembuat kebijakan. Kirim surat resmi dan lakukan kegiatan lobbying lainnya. Kampanye media. Jalankan kampanye media melalui artikel, reels, pers, dan wawancara untuk menghadiri acara. Pemberdayaan komunitas. Edukasi dan berdayakan komunitas untuk menjadi agen perubahan perubahan evaluasi. Yang kesembilan ada dokumentasi dan pelaporan. Pelaporan kegiatan. Pelaporan kegiatan, laporan rutin, alat laporan rutin tentang kegiatan advokasi pencapaian, tantangan dan rekomendasi. Transparansi juga transparansi dalam pelaporan untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari pemangkawan kepentingan. Komunikasi hasil, media komunikasi gunakan berbagai media untuk mengkomunikasikan hasil advokasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan donor. Penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan atau pengakuan kepada pihak yang berkontribusi signifikan dalam advokasi. Stunting effort
Yang ke-10 ada Stunting stunting dan effort, perencanaan keberlanjutan, jaringan dan aliansi berkuat jaringan dan aliansi dengan organisasi untuk beradvokasi, dukungan finansial, cari sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya advokasi yang berkelanjutan, pembinaan kepemimpinan, pengembangan kapasitas, investasikan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota tim untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Generasi baru pemimpin, dorong keterlibatan generasi muda dan latih mereka untuk menjadi pemimpin advokasi di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, strategi advokasi dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif, memastikan bahwa isu yang diperjuangkan dapat perhatian dan layak dan perubahan yang diinginkan dapat tercapai. Proses ini memerlukan komitmen kerjasama dan kapabilitas dan adaptabilitas untuk mencapai tantangan dan manfaat peluang yang ada. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.